sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sehat dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama, kata dan nada, mengurai makna, melukis rasa. Sahabat, kalau mengikuti kalender gerejawi, orang Kristen dalam minggu ini sedang menuju peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 40 hari setelah kebangkitannya. Karena itu ada satu kisah yang menarik yang perlu disimak dan menjadi renungan kita. Dan untuk itu, Pendeta Freddy Makitan sudah siap menyampaikan narasinya yang berjudul Sarapan di Tepi Danau Tiberias. Simon Petrus, si nelayan berpengalaman, Thomas, Nathanael yang juga disebut Bartolomeus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, serta 2 murid lain menepi dalam kesunyian dini hari di pantai Danau Tiberias sambil menggenggam kegagalan upaya menangkap ikan sepanjang malam. Mereka masih kesal dan kecewa karena harus menerima nasib kurang beruntung buat hari itu. Mereka terpaksa pulang dengan tangan hampa, dengan pikiran kosong, tanpa ide apapun buat hidup di hari yang nahas itu. Setelah kebangkitan Yesus beberapa minggu sebelumnya, para nelayan Galilea ini kembali ke habitatnya. Namun di benak mereka belum jelas apa yang seharusnya dilakukan di persimpangan jalan kehidupan ini. Padahal sudah beberapa kali dengan penuh sukacita mereka berjumpa dengan Sang Guru, yakni Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan kepada mereka Yesus telah menganugerahkan damai sejahtera, serta mengutus mereka untuk melayani dengan perlengkapan Roh Kudus. Ketika hampir tiba di bibir pantai itu di pagi buta, samar-samar terlihat seseorang yang nampaknya sedang menunggu mereka di darat. Lalu setelah mereka turun dari perahu dan mendekat lagi, orang itu menyambut mereka dan langsung bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mungkin saja pertanyaan ini tidak terlalu enak didengar. Namun setelah mereka jujur menjawab tidak, orang ini langsung menyarankan mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Ini lebih aneh lagi buat para nelayan profesional ini. Tapi mereka coba saja menurutinya ketimbang terus-menerus menyimpan kekecewaan tanpa harapan apapun. Tapi setelah mereka mengikutinya, meski dalam ketidakpastian, ternyata mereka berhasil mendapatkan ikan-ikan besar sebanyak 153 ekor. Wow, really amazing. Maka Yohanes, yang kadang menyebut dirinya murid yang dikasihi dan seringkali lebih peka dalam hal apapun, langsung mengenali bahwa orang yang menyuruh mereka menebar jala di sebelah kanan perahu itu adalah Yesus sendiri. Maka dalam sekejap saja semua murid ini dapat mengenal Yesus, Tuhan yang mencintai dan dicintai mereka. Tapi anehnya lagi, di darat di tepi danau itu, mereka melihat api arang yang masih berasap, yang di atasnya ada roti dan ikan. Lalu Yesus meminta mereka memberikan beberapa ekor ikan yang barusan mereka tangkap. Dan setelah semuanya siap, Yesus melayani mereka dengan menyajikan roti dan ikan bakar itu. Lalu mengajak mereka, "Marilah dan sarapanlah." Betapa bahagianya ketujuh murid ini. Harapan baru pun muncul bersama cahaya sang surya yang mulai meninggi untuk menyinari bumi. Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan dalam tubuh kemuliaannya begitu ramah, peduli, dan penuh kasih melayani murid-muridnya. Di tepi pantai itu,
dia menghidangkan sarapan pagi yang enak dan bergizi buat anak-anaknya. Apalagi sambil memandang air danau Tiberias yang masih teduh serta cahaya keemasan mentari pagi yang sedang menyapa lembut penghuni Galilea, murid-murid ini sudah pasti sangat menikmati suatu alam dan suasana yang berbeda bersama Yesus yang telah bangkit. Para nelayan, murid-murid Yesus ini sungguh mendapatkan hak istimewa, yaitu hak istimewa mengalami mujizat penangkapan ikan, mendapatkan kesempatan saat menyatunya kehidupan natural dan supernatural oleh kehadiran Yesus. Dan hak istimewa karena suguhan sarapan roti dan ikan bakar dalam kepedulian dan kelembutan pelayanan Sang Guru yang telah bangkit dan hidup. Lalu, sementara aku merenungkan lagi bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, Anak Tunggal Allah, Raja di atas segala raja, dengan penuh kasih dan sukacita melayani murid-muridnya yang mungkin dianggap kecil dan sederhana itu. Tiba-tiba teringatlah pula aku akan satu hal. Pada waktu perjamuan Paskah di Yerusalem beberapa minggu sebelumnya, Yesus ini bertindak dengan begitu tulus dan rendah hati ketika membasuh kaki seluruh muridnya. Dan aku yakin tindakan Yesus itu bukanlah suatu perbuatan simbolik yang bisa dibuat-buat oleh siapa saja dengan tujuan tertentu tanpa sesungguhnya hidup dalam kerendahan itu sendiri. Pembasuhan kaki murid-murid oleh Yesus itu bukanlah simulasi atau alat peraga, meskipun Yesus juga ingin murid-muridnya dapat meneladaninya dalam hal saling melayani dengan tulus dalam berbagai hal. Juga perbuatan ini bukanlah demonstrasi perendahan diri seperti yang kadangkala dilakukan manusia yang hanya bersifat formal, namun tersisip pula semacam keangkuhan yang diam-diam mengumpet di kepala dan dada. Ya, di pantai Tiberias inilah Yesus, Anak Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, yang di dalamnya segala sesuatu dijadikan, yang di dalamnya ada hidup dan terang manusia. Ia memanggil murid-muridnya dengan panggilan anak-anak, memberkati pekerjaan anak-anaknya, menyiapkan roti dan ikan untuk sarapan anak-anaknya, lalu memanggil anak-anaknya dan mengatakan, "Marilah dan sarapanlah." Inilah sebentuk pelayanan kasih dalam kerendahan yang ditunjukkan oleh Yesus buat Anda dan saya. Oke sahabat, itulah tadi salah satu kisah kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya setelah kebangkitan Yesus, sebelum ia terangkat ke surga. Yesus yang mulia dan penuh kasih tetap merendahkan diri untuk melayani murid-muridnya. Ya, agaknya kita juga harus rela menahan semua faktor lebih yang melekat pada diri kita, supaya kita dapat dengan bebas dan tulus melayani. Dalam kerendahan kita akan merdeka untuk melayani tanpa hambatan. Dalam kesederhanaan kita dapat melayani tanpa kehilangan nilai atau harga diri. Oke sahabat, sebuah lagu yang berjudul "Seperti Bapa Sayang Anaknya" akan mengantar Anda ke dalam kesibukan Anda in your days. Terima kasih atas kebersamaannya. Selina Puspitaningsih mohon diri untuk berjumpa lagi di edisi berikutnya. Kata dan nada. Blessings to you all. Bapa, sungguh besar kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Nya. Bapa, ajarku selalu hormati
yang